Apa lu bilang tadi Arsenal kenapa? Arsenal Pegang mic-nya dong. Arsenal kenapa? tadi cuman intermezzo, tapi sebenarnya gue lebih pede musim lalu daripada musim ini sama Arsenal. Kenapa? Gak tau kenapa karena Musim ini mainnya jelek ya. Gak jelek. Enggak, tapi Boring. kalau kita yang gue nonton yang terakhir tuh yang update hari Senin tuh abis nonton Villa tuh omongan lu, kardus lu, statement kardus lu. Dia bilang Arsenal lu lihat musim lalu. Gue musim lalu statement di 3 pertandingan pertama kalau enggak salah gue statement. Kalau di pertandingan keempat Arteta enggak ngerubah apaan, gue termasuk orang-orang di belakang Koci Arteta out. Habis itu menang lawan Ternyata MU. apa yang dirubah? Lawan MU menang. Oke. Berubah waktu itu permainannya. Di game keempat kalau enggak salah lawan MU. Oh, Declan Rice. Yang Declan Rice pertama gol. Oh yang ketolong wasit itu. Zar. Dengerin, poinnya adalah di statement kardus lu yang beberapa waktu lalu itu. Yang emang kardus. Baru 2 game lu gak bisa jadiin tolak ukur. Karena dari musim-musim sebelumnya Arsenal emang trennya selalu begitu. Arteta kayak mencoba-coba di awal. Tapi dengan skuad yang sama. Kenapa permainannya tetap jelek? Gak jelek. Jelek sih enggak. Membosankan. Udah. Ya Allah, gue kira masih belum. Ini tapi dari gua. Lu jagain Villa City ya. Gak jelek. Pegang mic-nya kalau ngomong, kagak kedengeran. Kalau dia gak perlu. Ya lu udah pakai. Nih dari gue hot text gue ya. Karim, untuk Karim. Nih ada buat yang nonton juga ya. Gue nggak tahu Chelsea akan bersangkar di nomor berapa di akhir musim, tapi yang pasti Chelsea di atas MU. Pegang. Nomor 4 Chelsea. Lo pegang. Gue meyakinkan hal itu, tapi gue berharap MU di atas Chelsea. Tapi lo meyakini? Gue meyakini itu. Gue yakin banget. Harapan prediksi gue Chelsea akan di atas MU. MU akan di atasnya Chelsea, gue yakin banget. Season ini gue yakin banget. Enggak, kalau prediksi kayaknya di bawah. Harapan. Tim besar paling gak jelas hari ini MU. Sorry. Emang gak jelas ya, Le. Sama siapa? Mau Chelsea sama. Wah, gue jelas lah. Gue jelas ada patternnya. Enggak, Chelsea masalah. Gue yakin MU comeback 4 besar. Programnya, projectnya nggak jelas. Kan yang lo bilang projectnya Ajax revival. Apaan projectnya? Gua membalikan statement. Saya ETH, saya pelatih insecure. Zar. Chelsea cuma satu kekurangan pemain dia. Kurang banyak. Kurang banyak. Udah lama ngikutin bola. Itu narasi 2 minggu lalu. Enggak apa-apa. Udah basi. Tambahin Udah basi. Chelsea ini Chelsea sama MU sebenarnya punya problem yang sama, kepercayaan diri. Enggak, Chelsea pede Ini lah. 2 tim yang enggak punya Enggak ada Chelsea lawan siapa juga maju. Karena 6-2 gitu. Hah? Juga 6-2. Gua enggak ngomong 6-2. Ya karena itu ngomong. Enggak, Ya. attitude-nya di atas lapangan Chelsea itu selalu enggak ngerasa inferior. Lawan siapa juga kita maju. Ya semua juga maju, masa lu menang WO? Ya itu dia. Enggak ada kepercayaan diri. Bukan maju main. Maksudnya mencoba kontrol, mencoba mendominasi gitu. Gua ngebalikin statement lo yang lo kasih ke gua. Menurut gue semua pelatih ada honeymoon phase-nya. Ini sekarang Enzo Maresca lagi merasakan hal itu. Enggak, Enzo Maresca bakal jelek di awal. Enggak bakal ada honeymoon. Enggak, kemarin hoki. Hoki, lu Kemana kalau hoki? lihat gol-golnya. Abis ini bakal jelek. Gol-gol Ini abis ini bakal jelek. Abis Desember kita take off. Oh, bukan dipecat. Assalamualaikum ETH, assalamualaikum. Kasihan. Udah lu berguru aja dulu sama Huzeler. Iya. Ya, tuh masa baru game pertama sistemnya lebih rapih permainannya. Lo minggu ini ketemu dia kan? Lo minggu ini ketemu dia kan? Yang mengherankan emang Ada. setiap Gue buka musim. dulu ya. Hari ini Pojok Debat akan Anda. membahas match-match di GW3 Premier League. Jangan lupa subscribe Grombol, nyalain notification bell-nya. Join kita juga di Telegram, ada Telegram grup Gromboys, itu ada 1000-an orang di sana debat tiap hari. Follow nih teman-teman kita. Bang Hasan punya sosial media? Enggak ada. Nggak usah. Bang Gundo di TikTok nama Instagram @banggundo, Bang Basya di Instagram, Arsenal TikTok @arsenalfox, Bang Karim juga @karimnasar. Ada Skippy Dog namanya. Karim Nasar suka nyanyi. Enggak. Skippy Dog namanya. Kaidok. Udah kita mulai aja. Di live suka nyanyi dia. Kita mulai aja. Ada 2 tim unbeaten akan ketemu minggu ini. Siap saya. 2 tim unbeaten. Iya. Arsenal melawan Brighton. Oh, Bukan MU Liverpool. Dan Arsenal akan melanjutkan unbeaten-nya. Pegang omongan gue. Honeymoon tuh biasanya 4-5 match ya? Iya kan? Oh, setengah musim. Ya. Jadi biar enak. Iya. 5 setengah musim di situ. Padahal maksud gue Brighton gak nyambung. Iya, ini nggak Arsenal. Gua harus ke Arsenal. Gua Enggak, sekarang Hurzeler itu di Brighton masih honeymoon, jadi gak bakal bisa menang. Nggak bisa menang. Menang. Gua ngelihat di mana Brighton menyerangnya menurut gua
ngefokusin dari si Joao Pedro-nya yang di main tengah. Dia gocek-gocek ngobok-ngobok, menurut gue Declan Rice sama Odegaard nggak bisa ngelawan. Getar kan? Pasti getar Getar. banget. Getar. Pasti. Udahlah. Intinya Brighton itu tahu celah MU karena 5 kali kalah. Ya. 7 kali Sen. Tim yang ngalahin MU 7 lebih baik kali. dari Brighton Di hanya City. ETH. On ETH ya. ETH. Iya. Tadi kenapa jadi ke gue? Ya kan lu tadi bilang nih apa? Kalau Enggak, gua ngelihat Joao Pedro kemarin. Menurut gua itu dua pemain yang bagus banget dari Brighton itu adalah Minteh sama Joao Pedro. Kalau misalnya Mitoma, kalau misalnya Adingra, enggak. Adingra cadangan. Kalau misalnya Mitoma Solimarch. kalau apa namanya Mitoma dikantongin sama Mazraoui kan. Kebetulan. Dikantongin ngasis tuh. Iya. Apa? Dikantongin ngasis Lu tuh. nggak nonton tau gak sih? Gua Gua capek nonton. ngobrol sama lu tuh lu tuh nggak nonton. Lu yang nggak Mitoma nonton. 90 menit main sekali dia megang bolanya kayak begitu. Sekali pegang bolanya Dari asis. kemarin dia megang bola. Sekali pegang bola asis. Efektif sih. Saka 10 kali 1 gol. Rashford 1000 kali nggak gol-gol. 1000 kali nggak lu nggak mungkin. Gue berani taruhan kemarin nggak megang bola 1000 kali, gue berani taruhan nih sekarang nih. 997. Itu yang menang. Gue mau bahas dikit kali ya. Ini Brighton adalah tim yang lagi honeymoon plus transfer activity-nya serem. Dia baru aja merekrut khusus di gelandang, ada Matt Weaver, CDM Belanda dari Feyenoord, terus ada juga Matt O'Reilly, itu pemain yang diincar baik tim gede. Cedera langsung ya? Iya. Oh, cedera dia. Cedera bukan kemarin. obat. Oralit. Wah. Zar. Terus dia beli Minteh dari Newcastle. Itu bagus banget. Itu langsung nyetel. Kadioglu. Ferdi Kadioglu. Itu di sama left back. diincar MU. Berat Arsenal kayaknya. Menurut gua. Apakah ini akan menjadi match gampang? Nggak gampang. Tidak gampang. Tapi nggak sesulit Aston Villa buat gua. Gampang. Gini lah, kita kan secara kualitas sudah top nih, tapi Ya. kita realistis lah. Ada tim yang kualitasnya masih segini, sombong. Ini akan jadi match yang gampang. Kalah 2-1. Tahu diri, Bos. Tim lu lagi kayak gimana? Tahu Keep diri. the same energy ya. Iya. Keep the same Untuk hari energy Senin. minggu depan ya. Keep the same energy ya. Lo keep the same energy ya. Ini game bakal alot, tapi Arsenal bakal menang tipis. Gua realistis, nggak kayak lu. Kalau menurut gua Brighton bakal menang gampang menurut gua. Menurut gua ini akan jadi. Nah ini ngomong-ngomong soal Arsenal, kira-kira yang start di left back Timber apa Calafiori nih? Besok gue berharap Timber. Kalau Fiori jadi kayak Kenapa? kemarin aja gue suka. Oh gitu. Iya, cuman main. Richie Kala ada cameo aja cameo. Richie Kala buat backup, dia kan bisa di berbagai macam posisi. Dibeli mahal-mahal cuma buat backup ya. Sama kayak delete. Dibeliin Kelas- sebulanan doang cuman buat. Lo harus bisa membedakan. Lo harus bisa membedakan di mana kalau lo bilang delik dibelinya kapan, kalau Fiori dibelinya kapan. Itu dia. Iya, lo harus bisa membedakan di situ dong. Arsenal nggak beli Calafiori tujuannya emang buat backup karena back kita udah terlalu Oh, var. enggak. Dia ngomong katanya Calafiori. Dari cedera jadi top 4. Ada canting itu enggak lo? Enggak apa lagunya? Gua juga Arsenal are the Kendrick Lamar of football chance. Tapi Calafiori kayaknya bakal Berat ya? Statement kiri dulu. depan. Berat banget. kiri. Calafiori main di kiri depan asik. Maksudnya jadi left wing, di left midfield. Enggak lah. Dibeli mah. Oh iya. Sabar, Bro. Karena Emang Martinelli lu bilang Iya. di Martinelli balikin ke Brazil. Balikin ke Brazil. Jangan Ya. berharap. Main Liga Brazil aja. Enggak gini loh, Kalau kalau ngerasa datangnya Merino bakal bermanfaat buat Martinelli. Ya. Kita lihat nanti ya. nggak gini loh, kalau Nah, ini tim, seru nih. kalau yang tim itu skuadnya itu udah bagus-bagus, ada pemain bagus lagi datang, perlu ya adaptasi dulu. Gitu loh, adaptasi dulu kan. Mbappe maksud lu? Iya kan, maksudnya bukan back lu Maguire, tapi habis itu nggak main. Emang harga mahal nggak boleh buat backup. Lu kan udah jadi jagoan pojok debat. Maguire tuh 2 match bagus. Iya bagus. Kan gimana kalau dia Bagus gak? kan dia nggak nonton bola gue bilang. Bagus tapi bagus. bukan kelasnya Saliba. Nah, ini kan ngomongin tadi Kalau kita sampai nyebut ngebandingin dia sama Saliba tiba-tiba. Maka dari itu. Gabriel, menurut gue berani naruh Gabriel sama Maguire. Bang Abang, tadi ngomongin Merino kira-kira dia start enggak? Menurut gua belum sih, tapi bakal masuk di menit 60-70 mungkin. Cameo. Oke. Start Apa nggak sih? mungkin Coba dong, jelasin start. dikit sebagai fans Arsenal ada 2 nih. Peran Merino bakal ngubah apa kira-kira? Melulusan. Menurut gua kehilangan Xhaka
bakal diobati sama datangnya Merino. Kan udah Rice kurang, beras mahal. Rice 100 juta itu kurang. Rice ditaruh di posisinya Partey nanti. Jadi Partey udah cukup, cadangan. karena udah capek ngeliat Partey nih kesian. Lo Partey golin lo kemarin. Bagus. Iya, bagus banget. Enggak, artinya maksud gue datangnya Merino bakal lebih kompleks lagi jadinya Arsenal gitu. Rice balik ke Bukan, posisi lo mau tahu gak? Gue punya pendapat datangnya Merino buat apa? Buat membantu Crossing FC. Buat nyundul-nyundul. Lo kan musim lalu nyundul-nyundul mulu. Iya kan? Gini. Itu juga jadi salah satu tolak ukurnya. Itu beneran. Arsenal tuh nyari pemain semua tinggi, harus tinggi. Ya, setiap pemain kan punya masalah. nickname ya. Kalau Merino ini julukan adalah si paling duel. Oh iya. Si jadi lu kalau kita ngeliat statistik. Dia aerial battle-nya gila sih. Kita nggak nonton Real Sociedad lah, ya udah kita nggak nonton. Enggak, di Spanyol tapi gila di banget. secara statistik dia duel itu baik duel di darat ataupun di udara Dia itu top 3. Kelihatan bro, dia di Spanyol Iya. menang mulu Iya. udaranya. Nah dari situ kan pasti jadi tolak ukurnya Arteta buat akhir dapet dia. Nah buat gue datangnya dia ini sangat-sangat Nah sekarang gini, nggak apa-apa Arsenal lu kuat, tapi lo harus tarik satu hal dulu musim Yaitu? ini. Apa? Jangan sok-sok main cantik. Tim lu udah gak main cantik, tim lu main sundul-sundul, Betul. scrimmage di depan gawang. Ya, Udahlah, iya, emang akuin. Lah kalau Nggak perlu lu main cantik untuk juara, akuin. Main cantik perlu untuk juara perlu. Masalahnya enggak kan? tapi Masalahnya nggak main cantik. juara juga perlu namanya ugly win. Perlu juga Enggak, pasti ada ugly tim win lu dalam dibangun dengan fisik sekarang. Memang Main atas, fisik di juara. dalam box. Enggak main atas bukan berarti main jelek, Bro. Mainannya umpanan bismillah, Eh, tau nggak? cantik Umpan gitu. bismillah. Iya, Ngumpan bismillah. Kita lihat gol apa enggak. nggak nonton bola lu Lah gua nggak nonton bola, lagi-lagi gua nggak nonton bola. Ya emang lu nggak nonton. Gua nonton. Nggak Gua ada. bilang gua nonton. Enggak, pertanyaannya gini. Nggak gini bentar. Kan kalau tim punya strategi crossing, mainin duel udara dan memang kuat, emang itu nggak boleh. Pertama boleh. Boleh. Memang itu nggak boleh buat juara bisa, Iya. tapi nggak cantik kan? Itu Ya aja faktanya. enggak gini loh. Lu nggak bisa bilang satu musim digeneralisir asal main nggak cantik. Set piece golnya berapa cek nggak datanya? Ya itu Arsenal musim bagus. lalu. Lah, Buset, corner- dominan banget. Corner kan part of the game ya kan. Iya. Ya lu bisa harus dimaksimalin di posisi itu dong. Iya. Ya bukan Artinya berarti lu jadi tim kuat bukan karena main cantik kan? bukan berarti kalau lu produktif di corner atau di free kick atau di set piece lainnya lu berarti nggak main cantik ya, lu cuman ya murni lu bisa produktif Lo sekarang corner. lihat perbandingannya Chelsea kalau main. Ini Ya, nonton bola. Ini nonton bola. Gue nyari teman. Nah, gua Nyari teman. orang gua bisa dihina. Gue punya temen nih abang-abangan Arsenal nih. Udahlah, jangan katro-katro gitu lah. Enggak, lo lihat perbandingannya beda jauh banget. Apaan Awal game ini di mana permainan cantik, kalau Chelsea sama Arsenal gue lebih asing Nah. nonton Chelsea. Karim udah dikasih tahu Rim Lu dari musim bedain dong lalu, lawannya Rim. siapa, Ih, apa kepentingannya. apa sih? Lu lawan Fulham anjir. Fulham. Iya. Yang kapan Game pertama. MU. Fulham sih? Wolf. Wolf itu bukan main nggak cantik, main bagus. Enggak, balik Cuman lagi. ada, Gini, cuman main ada bagus. momen nggak terkontrol aja. Ya pertama itu, yang kedua ya emang dari 2 musim 3 musim terakhir di awal musim Arteta agak aneh permainannya. Musim lalu gue sampai Aneh nggak apa-apa, yang penting juara kan? Ya kalau di game keempat, game kelima udah merubah eksperimen yang tolol itu, ya menurut gue wajar. Kalau di eksperimen di awal-awal Yang musim penting nggak ada juara. masalah. Yang penting juara. Yang penting juara. Yeay, nggak perlu main cantik. Perlu main cantik perlu, nggak goblok artinya. Nih. Main Ada. cantik definisinya kan nggak main Oke, goblok. kita langsung ke topik lain nih, mungkin Bang Gunu bisa bantu transfer activity Arsenal nih. Ini hari terakhir. Iya kan jam 12. dua hari lagi. Ini kan Oh, tayang hari Jumat. ya hari Jumat. Ini tayang hari Jumat. Oke. Iya kan, berarti ntar dini hari atau subuh tutup nih. Kira-kira ada pergerakan apa? Dari Arsenal. Hmm. Yang jelas sekarang yang paling rame di Twitter adalah Arteta ini mau nyari left wing. Itu yang paling spesifik. Kenapa mau bisa miss dibeli. Chiesa? Yang Miss Chiesa ya. Chiesa bisa miss loh. Miss Chiesa menurut gue untuk semua klub, bukan Arsenal aja. Iya kan? Iya. Aneh banget. Ya, Emang sebagus itu. Bagus. Terus Ini kan fans Arsenal. Gini loh. Sekarang ini semua ini serba salah. Nanti kalau kita beli Chiesa, Arsenal dikata-katain lagi. Kenapa Bang Arsenal ada beli- apa transfer lu beli- mikirin kata beli- orang? Iya. Ada apaan? Enggak, bukan. Gua cuma bilang adalah orang ini serba salah. Lu Arsenal beli apa dikritik, ntar beli yang murah dikritik juga, ntar beli yang ini dikritik. Lo Arsenal Lah, yang bukan. Lah, kalau lu sampai beli Bukan. Chiesa, gue tepuk tangan lah. 13 juta Chiesa, di 15 Liverpool. juta. Iya lah. Tepuk tangan Nah, karena gue belum rasa Chiesa bukan kejadian. level Arsenal lah. Ya, Chiesa Iya emang. Iya emang di Iya. atas ya. Ya, enggak gini Arsenal. Itu Juventus saya dibuang. Ya itu dia. Itu kan karena Arsenal perlu beli pemain yang bisa
step up, bukan yang injury prone. Lu tahu dari mana injury prone? Lu lihat statistik Chiesa. Kemarin cuma Chiesa pernah cedera, betul. Iya. Tapi bukan injury prone. Iya, dia lebih rentan untuk cedera. season lalu 5 game doang nggak main. Timber lu enggak pernah cedera, Timber. Iya. Calafiori lu enggak injury prone nih. Lah Calafiori kan kita punya opsi lain banyak. Sedangkan kita ini perlu yang levelnya tuh lebih di atas. Itu udah dong, jangan tolol lah. Iya, Chiesa itu top player. Maksud gua gini, lu tahu nggak kenapa Chiesa harganya murah? Kenapa? Karena setelah Mota ngumumin Karena di Itali. bukan karena itu salah strategi bener lu. Iya, jadi Mota itu di conference pertama di Juve ngomong, gue tidak mau pakai Chiesa, Szczesny, dan 8 pemain lain. Itu membuat dia bad drop. business. Kalau dia pakai dulu, kayak sama Brentford sama Toni kasusnya sama. Iya. Pakai aja dulu. Pakai dulu. Ngegolin, panas kan, harga bagus kan. Iya. Baru jual, jangan dibuang dari awal. Jadi Itu emang lebih dari murah. sebelum Mota event ngelatih Juve, sebelum diperkenalkan, itu sudah kencang bahwa Chiesa tuh nggak bakal dipasang. Jadi harganya pasti mau nggak mau bakal drop. Dan ditambah musim depan itu dia free agent. Kalau misal si Mota nggak ngomong kayak gitu, mungkin value dia bakal lebih mahal. Iya, betul. Nah, tapi bagusnya apa? Bagus buat klub yang butuh. Barcelona contoh menurut gua, dia akan masuk ke semua tim. Ini pemain ya, yang kalau pure winger gitu bisa di mana aja sebenarnya. dia di central forward, di SS semua main. Dan statistiknya itu matchnya itu rata gitu loh, nggak ada yang jomplang. Jadi menurut gua Liverpool malah tim yang paling nggak butuh Chiesa tuh Liverpool. butuh karena salah. Mereka butuh buat salah. Iya, buat salah. Tapi Buat mereka lu lihat opsi forwardnya mereka dong. No, mereka pasti ngebuang salah satu nanti. Iya nanti. Ya, tapi Oke, gini, musim depan. Di untuk persiapan musim depan gue setuju. Tapi untuk efektivitas musim ini itu kurang sebenarnya. Gue tahu pikir mungkin si Edward tuh pintar dia nggak apa-apa relain setahun, Chiesa masih 25 untuk next ke depan karena harga salah balik ke Arab. karena harga murah Iya, 13 juta lu dapat pemain key player Juve timnas Itali. Tapi di Itali dia lebih efektif di 2020 tuh Euro. Ya, itu gila tuh. Iya. Lu penampilan menurun dari apa dulu nih? Dia di Juve-nya Allegri ya gue yakin lu berdua nggak nonton Juve, nggak nonton. Enggak, emang nggak nonton. Iya, dia pemain inti gitu loh. Dia bagus banget cuman permasalahan Juve tidak ada yang ngalirin bola ke depan. Oke. Dia itu work rate dia di Juve gila. Dia cari bola, dia kasih assist ke Vlahovic, dia buka ruang. Makanya mungkin secara statistik setiap musim menurun dia. nggak menurun, stabilnya tapi nggak wow. Gitu. Dan Arsenal butuh yang yang bisa di X Factor menurut gua. Gue gak masuk ngatain Arsenal. Tapi menurut lo siapa pemain wow yang mau main ke Arsenal? Yaudah, oke kita balik ke Siapa yang mau main poin ke terakhir Arsenal di Arsenal. Anthony. Left wing yang menurut lo masih make sense untuk masuk sebelum Subuntar siapa? Make Kenapa sense. nggak right wing buat ini sah? Gue tahu siapa? striker? Gue tahu siapa? Raheem Sterling. Enggak. Iya, Raheem Sterling Pengalaman Enggak, bos. enggak, Menurut gua, enggak. Iya kan? iya. Enggak. Menurut gue Raheem Sterling bagus. Gini, Level, kalau kan? kalau Tempat-tempat kalau ini ngomongin juga gini, Martinelli. kalau ngomongin secara harga, Rashford. secara harga yang bisa yang bisa bikin Arsenal step up itu adalah sebenarnya Nico Williams. Karena release clause cuma 50 juta. Yang gue bilang kan mungkin di subuh nanti. Iya enggak, gue mau harga dulu nih. Tapi masalahnya Nico kan dia terlalu attach sama Athletic Bilbao. Iya, Bahkan iya. Barca aja ditolak Itu gitu ada loh. ini sedikit tambahan. Iya. Ada rumor Nico itu dari kecil dapat support hidup Iya, dari iya. Athletic. Jadi kayak dari yayasan Atletik. Iya kalau Itu kalau dari abangnya juga kan si Inaki Iya, William. Inaki. iya kalau ngomongin tinggal di panti asuhan itu. bener, kalau ngomongin harga yang paling pas itu adalah Nico Williams. Tapi ada winger lain misalkan Bukan contoh harga doang, kualitas kualitas segala macam. iya jelas. yang make sense. Terus siapa ada rumor juga ke Vica. Tapi gue nggak tahu ke Vica akan dijual dengan harga berapa sama Napoli. Terlebih kalau Osimhen udah pergi dan Conte pasti ngamuk-ngamuk karena Conte bilang dari awal kan Vica ini adalah bagian penting dari Napoli gua. Gua sebagai lihat Iya. di orang bola Itali, gua nggak ngelihat rumor ke Vicalia nih keluar. Dia emang Iya, nggak ada yang mau beli, iya, plan juga. iya. nggak ada yang Nggak mau ada yang mau nawar beli, nggak ada karena yang mau nawar. main biasa-biasa Iya. mungkin buat Conte bagus. Lukaku udah Biasa-biasa datang. aja. Iya. Menurut gua one season wonder overrated. Enggak lah di Euro dia Di buktiin Euro bagus kok. loh. Gimana? Di Euro bagus loh. Apa bagusnya apa? Ya untuk kelas Untuk Georgia, kelas Georgia yang dia bisa bagus masuk 16 banget loh. besar. Iya, bukan itulah patokannya. Lah, Lu lihat di Napolinya lah, Georgia jangan ini di negara Euro. apaan? Iya. Paham, cuman kalau lu quality secara gini. Ya kalau gue Dia ngomong kan itu terkenal bedanya Maleo apa? sama overrated, Sama jelek. sama Maleo bener. Sama jelek. Iya, tapi nggak sejelek itu juga. Benci banget Bukan Leo mak- sih. bukan Jadi maksud percuma gua ini. bukan pemain bisa tuh Arsenal. ambil. Nggak mungkin. Ya udah. Kita ngomong Ya, realistis. Kita terus- ngomong realistis. Terus Rashford. ya Kalau misalnya Arsenal pinter Rashford.
Enggak. Kalau enggak Rashford, Sterling, Anthony. Bala. Tapi meskipun dia di rumor di media sosial ini ramenya di live, gue tetap kekeh priority adalah striker. Walaupun sebenarnya gue oke dengan forward mau left wing, tapi gue striker lah, mau siapapun tapi yang bisa menjadi pembedanya kayak Havertz ketika lagi buntu, ketika lagi apa. Tapi kalau misalkan dapatnya at least left winger, ya better than nobody lah gitu loh. Oke, yaudah kita lanjut ke match selanjutnya nih. Ada 2 tim yang satu timnya lagi dibangun gila-gilaan, yang satu lagi adalah title contender. West Ham melawan City di away home, main di London Stadium. West Ham semalam baru menang 2 hari yang lalu nih. Easy win lawan Bournemouth. Easy win for City. For City. Easy win. Enggak. Easy win. Iya. Enggak. Oh, kemarin menangnya West Ham. Bournemouth Carabao. Ya. Menurut gue ini easy win. Tapi gini, gue punya pendapat lain. Kalau West Ham masuk dia full power ya. Pelurunya dipakai semua. Karena ini kan dia di IPL belum pakai pelurunya. Fulkrug belum start, Summerfield belum start. Fulkrug main kemarin. Todibo belum. Iya, di Carabao. Enggak di Premier League. Enggak start. Iya, maksudnya jadi cadangan. Iya, enggak start. Maksud gue kalau mereka full power, gue ngerasa bisa ada chance. Di luar chance untuk seri atau apapun ya. Tapi ini bakal jadi game yang banyak banget gol. Ingat gol perdananya Haaland gak lo? Iya, yang debut yang dia counter West Ham di London Stadium, yang badannya miring. Dang. 3 musim terakhir di London Stadium selalu menang. Nah, menurut gimana? Ini easy win apa gimana? City nggak usah dibahas karena yang pertama nggak seru, yang kedua engagementnya juga rendah, nggak ada nonton. Nah, tapi menurut gua West Ham pemainnya bagus, cuman pelatihnya jelek. Ya itu. Lopetegui gimana? Coba. Lopetegui gimana? Gue paling menyayangkan ketika West Ham mendatangkan Lopetegui karena menurut gue pelatih paling overrated, nggak mainnya juga biasa aja, terlalu naif. Pelatih yang lu coba lihat aja di Spanyol, di Madrid, di Wolves, nggak ada bagus-bagus. Gue ada pendapat soal Lopetegui. Nggak ada bagus menurut gue. Alah, nggak ada. Gua waktu Pioli pergi, calon pengganti gua tuh Lopetegui. Gua harap dia masuk ke Milan. Kenapa? Apa yang maksudnya? Dia cocoknya di Itali. Apa dari Lopetegui yang bikin lo serak gitu? Cara permainan. Menurut gue dia di Wolves, dia di Madrid. Madrid waktu zaman itu 3 pelatih dipecat. Santiago Solari, Lopetegui, sama satu lagi Hierro. Gitu. Masuk Lopetegui. Gue lupa urutannya gimana, tapi di periode setelah juara Champions League ketiga, 3 pelatih itu. Zidane dulu, setelah Zidane si Lopetegui, setelah Lopetegui Santiago Solari. Artinya dia dipecat bukan karena prestasi marut gitu. Iya, emang nasib aja. Sekarang lu apa expect di Wolves? Tim kayak Wolves. Ya seenggaknya masuk ke papan tengah. Ya enggak lah, lu tim kayak gitu. Skuad yang isinya lumayan bagus dong musim lalu. Dia juga di tim-tim gini. Sorry, dia di 3-4 tahun terakhir tidak banyak dikasih kesempatan oleh timnya. Setahun dipecat. Gimana lu buktiin? Ya. Jadi artinya kita setuju lah ya, West Ham salah satu tim yang bisa jadi dark horse dan menarik karena transfernya seru banget. Nah, itu dia menurut gua yang bakal bisa mix. Gue lihat kayak West Ham sebelumnya di Moyes lumayan lama. 2-3 tahun sebelum Moyes siapa? Sebelum Moyes lah masih ini yang Ferguson. Enggak. Sebelum Moyes Ferguson. Enggak. Enggak yang si Enzo Maresca jadi asistennya. Iya. Oh, ini. Siapa? Fabian Barthez bukan? Mau. Siapa namanya? Ya itulah. Maksudnya gue gini. Intinya gue yakin dia di West Ham akan dikasih kesempatan lebih dan dia akan nunjukin. Oke, terakhir nih untuk City ya, karena pendek aja sana ya. Gak laku juga kan. City, menurut lo Luis sama Savio perannya akan gede gak musim ini sebagai fan City, Gundo? Gue ngeliat Luis kayak orang gila. Luis gila ya, gila. Coba. Gue makin jijik gue masih ngeliat Luis jago banget. Gila. Gue ngerasa Walker bakal kegeser nih. Kegeser Walker gue bilang nih. Gila kemarin lawan apa sih kemarin terakhir tuh Ipswich ya? Kayak orang gila Luis. Dia udah gak invert tahun lalu waktu dia debut itu dia kan main jadi invert ya. Dia gantiin John Stones lah dia invert gitu kan. Ini sekarang enggak. Dia invert tapi dia occupy half space, dia jadi attacking 8 gitu. Ya, dia di dalam box. Gila banget. Dia gitu di dalam box ngacak dia. Terus Savio dan Luis akan jadi Rico Lewis. Oh, Rico Lewis oke. Akan jadi perannya akan pivotal enggak? Apa cuma cameo aja? Lewis iya. Savio 50-50. Savio banyak yang bilang the next Mahrez loh. Emang iya. Cara mainnya ya sih. Mahrez sendiri mengakui di Twitter dia kan di komen. Gitu. Apa? Iya. Wait a minute apa?
Oh iya kayak Jadi lupa pas dah. si Savio tuh posting Twitter nomor 26 lagi Nomor nengok 26. gitu. Ah. Terus si Mahrez komen wait a minute. Wait a minute. Tapi biasa lah pemain lama yang punya kedekatan, punya attachment sama Iya, klubnya. contoh- Kayak endorse Wonderkid, contoh Scholes nge-endorse Mainu. Itu Contoh kan- Greenwood itu kan di endorse Van Persie. Iya makanya itu kan nggak ini, nggak Oh, iya. sebenarnya nggak objektif kan. Paham. Cuma mau muji timnya aja biar seneng gitu. Tapi sebenarnya Objektif mah kagak. sebenarnya cara Kayak dribbling Scholes, masa Scholes Ang- bilang Mainu di umur gue di umur Mainu nggak ada apa-apanya. kalau sama Mainu. kalau Ya, iya, itu kalau berlebihan. enggak lah, Kalau itu berlebihan. Emang Tapi kan Savio nggak- Oh, jadi katro. Nah, kalau jadi ngatroin pemain Ya, iya Scholes dong. gue. Masa Enggak, Scholes Katro bukan cuma opininya. Scholes loh yang Dia nggak sekolah Sebentar. marketing itu. Sebentar. Bukan cuma Scholes loh yang agung-agungin Mainu. Lo lihat di Inggris, lo lihat pas dia masuk ke timnas Inggris, semua pemain siapa bilang, yang nggak diagungin di Inggris? Semua diagungin. Beras mahal ya diagung-agungin kayak tuh. Bukan enggak yang kita bahas kan statementnya yang dia bilang kalau di umur gua tuh gua nggak ada apa-apanya sama Mainu. Bukan banyak yang bilang, bilang dia jelek. Mainu bagus. Sebentar, dengerin gua. Banyak yang bilang kalau misalnya Mainu itu di umur segini nggak ada yang kayak dia. Banyak yang bilang kayak gitu di Scholes Kalau gue far- cek data, Scholes far better interception lah. musim ini masih paling tinggi satu Eropa Mainu. Technically 10 Scholes intercept. Semoga biasa dibanding lah. sama yang 100 juta. Gue ada 2 lagi, 100 juta. Oke, kita cabut dari Tapi West gitu, Ham. jadi Savio gini terakhir Mahrez nggak mengaguni, cuman ngomen kayak gitu, kasih emo senyum. Cuman ini pemain gue feeling akan lebih baik dari Doku. Ya. Oh, itu Dan gue yakin jelas. Gue Doku yakin. akan bagus, Tapi tapi kemana Kukurela? Doku nggak mampu kan? iya. Baru Savio yang ngacak-ngacak. Udahlah overall. Dan di dia FIFA kan- 76 dia. Kan Doku di FIFA maksimal 76. Lari doang. Iya. Tapi dia buat- di dribble. Tapi dia better buat- than Kayak Martinelli. Mudrik deh. iyalah. Iya, oke. Dia kayak Mudrik levelnya cuma bisa Musim lari. ini ya, musim lalu ya. Jadi Savio akan Bernardo mungkin cabut, nanti dia akan di situ, dan kaki kanan kaki kiri bagus gitu loh. Kita lihat Nah, nanti. untuk kalian yang main FPL jangan lupa Kapten Haaland. Percaya sama gue banyak gol. Lawan Percaya. West Ham bakal banyak gol. Pasti. Dia sering banget lawan West Ham. Gue sebelum deadline bakal bikin minus kayak Papai. Gue kemarin tuh Mau lu belanja? pakai Haaland. Minus lu. Gue game week 2 gitu minus 8 gua. Iya. Game week 2 gue gak pakai Haaland kemarin. Haaland. Oke, kita lanjut ke tim Ogut. Ada Chelsea lawan Palace di Stamford Bridge. Chelsea udah mulai dihantuin sama cedera. Lavia knock lagi. Lavia yang jadi bintang tiba-tiba knock lagi. Gue heran deh scouting pembelian pemain Chelsea itu siapa sih? Kenapa? Bagus-bagus pembeliannya. Itu Zar belum main udah cedera lagi. Knock, bukan cedera knock. Bisa jadi main, bisa jadi enggak. Gue cuma ngasih tahu mungkin nggak main. Gitu. Terus tapi ada berita bagus juga. Netflix mainnya cuma di IPL, nggak main di Eropa. Apa? Nggak tahu No, Netflix kan? gue tahu. Nggak tahu Netflix kan? Netflix. Hah? Bareng-bareng ya. Iya. 1, 2, 3. Neto Felix. Aduh. Netflix bro, Portuguese connection bro. Nggak apa-apa, gembor-gemborin. Biarin. Bagus buat jualan, bagus kan, ya kan? Tahun lalu lu Felix di Barca. Sekarang Felix di Chelsea diem. Gua sama sekali nggak impress. Gue yakin dia flop. jago di Barcelona. itu. Netflix. Jago, Revival itu dia di Chelsea. cuman ya attitude kembali yang San. membuat dia. Kenapa itu cutnya? Ada masalah apa Felix? Tanggal- Nggak ada. Setiap di Atletico dia selalu bagus di awal musim. Di Atletico jelas dia nggak tune in sama Simeone itu udah di clear. Barcelona sama oleh begitu. Bagus di Barcelona. 5-6 pertandingan bagus banget. Awal. Iya, Habis itu jelek. jeleknya gimana? Ya nggak perform dikasih kesempatan. Masa sih? Pemain ini Jangan bikin begitu. gue sedih dah. Ntar lu lihat di Chelsea, lu ngerasain sendiri. Enggak buat gue. Ya udah Felix tanggal 27 November cedera dia. Felix bukan cedera, lu Nah, juga bukan, ngawur. Kali ini Ngawur. kalian harus Felix ingat. nggak ada sejarah cedera. Nah, ini Apa-apa. ada statistik yang kalian lupa. Ada pemain terbaik dunia nomor 14 titisan Thierry Henry resmi ke Crystal Palace Nah, Oh iya. akan mengobrak-abrik Stamford Bridge seperti dulu di zaman Thomas Tuchel dia ngegolin. enggak. Udah Ini akan jadi matchnya. Nggak usah maksa, Eddie nggak usah ya. maksa. Nketi Nggak usah maksa. Lalu I trust on you bro, Eddie. maksa, nggak usah 14. Dia bakal ngegeser Mateta. Mateta. Dia akan masuk sebagai super sub dan akan ngegolin. Ya udah, sekarang kasih pendapat dikit Chelsea. Boleh, apalah, boleh nggak? Stamford Bridge silakan. Eze 2 gol. Di Menurut FPL buat di FPL. Sama Munos dong, Munos lu di awal. Eze boleh Eze. Menurut gua ngeliat kesalahan West Ham kemarin, ya kan? Itu menurut gua West Ham lucky win. Menurut gua lucky win. Menurut gua yang banyak nyerangnya adalah Crystal Palace. Dan menurut gua Crystal Palace bisa jadi threat buat Chelsea. Bisa, karena musim lalu kalau kita ngelihat musim lalu, sebenarnya the real dark horse-nya IPL adalah Palace. Palace Glasner. Semenjak Glasner in musim lalu berapa match itu? 7-8 match. Serem banget nih tim. Iya, Dia sampai main 3 menang back, sampai menang lawan tim paling dari jago. Mateta dari no one sampai bisa hat trick lawan MU kalau nggak salah.
Iya kan yang 4-0 kan? Enggak ya? Enggak, bukan lawan. Olise ada hat-trick deh. Olise. Tapi Mateta ada hat-trick di game lain, bukan di game lawan MU ada hat-trick, ya kan? Iya ada gitu. Artinya kita masuk ke musim ini kita bakal takut banget sama Palace, tapi ternyata Palace malah tim yang paling susah. Malah kalah mulu 2 kali kan? Iya. 2 kali. Sama West Ham kalah kemarin. Sebenarnya ya pertama Brentford tuh dia agak sedikit nggak beruntung juga yang golnya Eze free kick dianulir. Secara permainan sih gua ngelihat sedikit ininya di itu sebenarnya agak balance dan bahkan cenderung Palace lebih bagus mainnya. Lawan West Ham juga sama, gue setuju nih sama si Karim. Iya tumben lah. Udah nggak usah. Intinya sebenarnya ini unlucky aja sih buat Palace karena pertama Olise udah keluar ke Bayern, Kamada belum bisa replace threat-nya Olise. Padahal kalau nggak selevel itu nggak selevel. Anderson juga ke Fulham. Anderson. Anderson mau cabut juga. Gue mau cabut. Iya. Jadi menurut gue ada 2-3 pemain penting yang jadi vital aja buat Palace di detail-detail menurut kecil. gue dengan kondisi yang kayak gitu, gue ngeliat Chelsea chance-nya gede banget. Kenapa? Menang 6-2 di Wolves. Apapun pendapat lo atas kemenangan itu ngerubah mental Chelsea, ngerti nggak? Yang pertama, yang kedua, dari game 1 lawan City, gue udah ngeliat Chelsea ini put up a fight. Gue nggak merasa kalah secara game, secara skor gue kalah, secara game gue nggak merasa kalah, gitu. Jadi apalagi di kandang, Chelsea baru menang gede, ada the unselfish Palmer, dia yang assist berkali-kali ke Madueke yang nunjukin mental, iya. Semua sama proses, iya. Gara-gara nggak ada lebih tepatnya lebih spesifik Ed Nuri lebih spesifik. Nggak ada ego, lu lihat Palmer tuh nggak ada ego sama sekali gitu. Dan ini modal yang bagus buat Chelsea moving forward. Madueke pasti start. Ya kita lihat lah. Tapi dan juga gini, sorry gue potong. Nanti setelah ini kan jeda internasional, jadi Chelsea akan memaksimalkan momentum bagusnya dia. Geber. Ntar kita nggak tahu. Ntar urusan abis itu gampang nanti. Menurut gue Palmer bakal jadi salah satu pemain yang bakal jadi tumpuannya Chelsea season ini. Semua juga tahu kalau itu. Dan gue balik. Nih gue ya sebagai fans Chelsea ya. Tumpuannya Chelsea selain Palmer adalah Jackson. Bener. Jackson false nine serem banget. Itu semua Jackson sampai ke belakang-belakang. Enggak. Gua nonton dong. Kalau buat nge-shoot menurut gua Jackson taap ya. Tapi creating chances coba. Creating chances menurut gua dia tuh bisa ngepivotin dan dia ngeliat ada pemain lari di situ operannya dia. Apalagi back heel itu. Serat. Berkali-kali. Lah intermezzo dikit, gua kemarin lihat di Twitter tuh juga ada klip Palmer setiap di interview tuh jawabannya kayak orang apa sih, bukan autis ya, kayak orang apa sih yang agak paham gak sih lo? Down syndrome itu kan. Dan gue ngerasa dia tuh sebenarnya bisa perform di semua level, di Euro, di apa, sebenarnya karena faktor itu tau gak? Ada aneh bola. Iya, kayak Messi gitu loh, yang maksudnya gue gak nyamain Palmer Messi ya. Tapi maksud gue ada orang yang ada faktor X di kepala dia. Iya, dia tuh gak peduli. Lu mau di situasi apapun, gue bakal perform gitu loh. Dan makanya itu satu-satunya pemain Chelsea yang nggak pernah gue diss adalah Palmer. Ini baru masuk nih. Tadi di awal kita ngomong narasi Osimhen kan Coach Justin. Ini barusan video YouTube-nya. Oh iya, ngomongin Chelsea. NKTH out tapi Osimhen enggak datang sama aja bohong. Arsenal. Tapi ini di ntar subuh menurut gue saga terbesarnya bakal live Fabrizio Romano Osimhen. Iya. Ini bakal jadi saga terbesar. Nggak mungkin. Ayo Koci berdoa. Menurut gua yang bakal rame transfernya salah satunya ada di MU. Di akhir ini MU bakal ngegemborin 1 atau 2 pemain lagi. Kan udah habis kan. Bakal ada 1 atau 2 lagi. Enggak, 1 atau 2 lagi bakal ada. Geber lagi 1 Sterling sama Chilwell pas. Gua aslinya jujur, Sterling sama Chilwell menurut gua tukar Sancho menurut gua good deal. Ngobrol sama lu. Iya kan? Good deal dong. Gua ngomong sama lu kan. Gua bilang apa? Iya, bagus banget. Sterling Chilwell kita Sancho kan. Bagus banget. Enggak apa-apa, gua enggak apa-apa. Bagus banget. Bismillah deh. Gua enggak mau pemain. Kita akad apa? Menurut gua Shaw udah habis jelek. Chilwell saatnya unjuk gigi, ini pemain masih punya taji, masih oke. Sterling akan mengeluarkan 2 tahun lah Sterling bagus di. Enggak apa-apa. Iya. Chilwell bisa main di left back menurut gua itu Sterling 2019 sama City. Pas gua bilang sama lu kan top skor 3 sebanyak City namanya. Dan pemainnya dia di bawah Pep Guardiola tuh bagus banget. Gimana di bawah Ten Hag kan? Buat gue Sancho di MU aja enggak apa-apa. Atau Sancho ke Juve, Pai. Ya, Pai. Enggak ada lagi gaji buta. Nah, sebelum kita lanjut ke match terbesar minggu ini, kita ke Castle Spurs dulu dikit. Menurut gua Castle bakal tim yang ancur-ancuran sih.
jelek banget nih tim. Iya. Iya kan? Curang-curang. Jeleknya parah. Kan kita sama di flop Iya, tim. iya. Emang gak jelas anjir. Bakal flop nih tim. Flop nih tim. Kalau gue disagree karena menurut gue Eddie Howe akan hengkang. Nggak ada. Oh, hengkang. Hengkang. Oke. Ya, jadi menurut gue Bakal ada bounce back dari Bakal pelatih ada baru. bounce Oh, back. gue baru. tahu nih karena Merino bekas main Newcastle. enggak. Oh, Enggak, lo ada agenda lagi. Konspirasi. Gue setuju di poin Eddie Howe-nya. Cuma Nggak, gue kalau ngerasa Eddie Howe dipecat manajemen tuh bakal Dan capek bakal juga. bounce pakai pelatih baru siapa kira-kira? Belum ada nama ya. Thomas Tuchel? Belum Nggak ada mungkin nama. mau lah Zidane. Duitnya banyak. Nggak mungkin berani Zidane megang Newcastle. Jurgen Klopp. Jeda megang tim. Jurgen Klopp nggak mungkin mau Inggris. Jurgen Klopp udah pensiun. Gimana sih? Lalu Nggak Jurgen mau ngelatih Klopp lagi. juga kurang Dan jago Spurs, ngelatihnya ya. Iya, setuju. gue kok Jago, takut. setuju. Gue kok ngeri banget sama Spurs. Spurs tanpa Domi Solanke ngeri. Gue greget banget sama tuh tim. Timnya sebagus itu. Gue kesel banget. Serem loh, sumpah. Tapi itu tim Van de Ven tetap larinya kenceng gila. Iya. itu Lihat tetap tim Iya, yang paling naif lah. Naif Ini tim gimana? naif, ini tim bagus, entertaining, tapi naif. Si Ainge-nya, maksudnya dia bakal tetap ngelakuin yang sama, nggak berani defending, nggak tahu situasi, Bukan. tetap main Menurut ini. gua, Nggak, dia bakal belajar Gini, musim ini. gini. Dia bakal belajar. Menurut musim gue ini. yang poin ketika itu adalah sisi defense-nya memang tidak sebagus itu. Gitu. Dia tidak memperhatikan detail-detail kecil soal defending. Makanya ketika di counter itu gampang. Nggak apa-apa lu main Highland, Pep Guardiola juga Iya. main Highland, tapi lu tahu gitu loh. Ya. Mudah-mudahan pemain ini diberi pengertian lebih. Ketika lu maju banget lu harus tahu apa ketika lu di counter. Itu aja sih sebenarnya kuncinya. Bukan taktiknya udah bagus. Berarti Iya, easy. bagus, tapi Menurut Jadi gua quality easy pemainnya buat cuma Spurs naif. apa di St. James akan susah. Saint James pasti susah. Ya kalau kita lihat rekor terakhir Spurs kalau nggak salah kemarin dibantai 6-3 berapa? 6-3, 6-1 berapa? Yang Wah, 20 menit gol itu Iya. musim lalu bukan? Iya. Yang 20 menit 5 Iya, gol. kalau nggak salah. Ya karena kenaifan itu kan maksudnya Iya. menurut gua nih Spurs bakal nge-push banget top 4, bahkan mungkin di Carabao atau FA bakal Menurut gue jauh. Spurs nge-challenge Carabao atau FA. Iya, tapi ini karena kenaifan nih orang tadi dan Spursi bahasanya. Ivan siapa sih? Oh kena Ivan. Ivan. Kena Ivan. Ini kena Ivan siapa? Gue bingung si Jadi Ivan ini siapa. jadi ya menurut gua dia nggak akan kemana-mana, always become a top 4 team, Tapi top tidak 5, top tidak flop 6, tim. tidak flop. Bakal jadi match yang boring apa jadi Seru. fight Karena yang yang satu Spurs Newcastle ya? yang satu Seru main banget. physical, Seru yang banget. satu Satu nyerang. Wah, ini bakal seru. banget Spurs Newcastle. Spurs hampir semuanya top kan kecuali Solanke kan. Kecuali Son. Solanke masih belum fit. Son Dibanding ente bandingin sama main Arsenal winger Jauh Son lah. Siapa Saka? Lu Saka sama Son. Lu- Ih, menurut ente siapa? Son lah. Gila. Hasan, Sampai lo dipersilakan. Saka, Gila lo. Dipersilakan. Kalau lo ngaco. Son menurut gua underrated banget sebagai striker. Itu. Jangan follow Karim Nasar. Tuh, lu gitu lu gak ada pembelaan. Nasar. Black campaign. Iya. Humingson pemain konsistennya. Iya, setuju. Ya enggak di atas Saka enggak. Iya, Saka nggak ada pernah obrolan kalau misalnya Saka di atas Pertanyaannya Humingson. bukan itu. Pertanyaannya siapa sih yang di atas Saka? Iya. Banyak kalau itu bisa. Iya banyak Humingson, kan Humingson salah kan satunya. termasuk. Masa si Humingson nggak di atasnya Saka lu ngaco Anthony, banget. gua Anthony. Ya lo, ini hasut. Iya, kalau Yaudah, begini. kita langsung Son masuk ke pemain bagus tapi nggak punya mentality, nggak berani pergi ke klub besar. Ya, ada yang nawar Stay, enggak? stay. Itu dia Saka nawar dari nih. kecil kagak kemana-mana Iya. tuh. Lu kalau ngomong begitu ya Saka dari Don't bocah di compare. situ. Don't compare Spurs and barusan Saka, lo bro. Abis ngatain Son goblok tuh. Ada yang nawar enggak? Iya. Nah, Oh banyak Bukan. sama City nawar dulu. Enggak pernah. Wah ngaco. Enggak pernah. Lu Nggak gua pernah, valid nggak nih, pernah. tapi kalau secara konsistensi finishing dia masih yang terbaik di Underrated sih menurut gue. Underrated banget. Underrated. Lu lihat nggak kemarin gol lawan Everton? Nah. Itu gila. Underrated. ternyata. Underrated banget. Underrated. Di umur segini dia masih Underrated perform dong. Dia underrated banget. overrated karena di underratedin. Enggak. Astagfirullahaladzim. Konsistensinya itu nggak bisa dilawan. Nggak bisa dilawan, Sus. Nggak bisa Saka kayak Dia gitu. disiplin Enggak, banget. buat gua dia pemain yang bisa main bola, cuman decent. Baik-baik saja. Dadah MU Liverpool aja dah. Udah. Son, Son. Son, lu kasih tahu musim ini, Iya. Son. Udah, kita masuk ke Bagus, match Son, dari bagus. Pembuktiannya tuh nggak ada yang nawar dia. Kalau on the way, Iya. mobil udah siap, kita jalan ke stadium yang banyak atap bocor, kita ke Old Trafford. Wah kemarin Wolf. Yang kamar mandinya pipis. Kemarin Masa Brighton. pipis, Kemarin masa pipis sampai ngembeng gitu. Hah, yang bener. Lu gak pernah lihat kamar mandi Old Trafford videonya? lagi OTW dibenerin. Banjir. Ente mau pesing ente emang ke sono. Ente enggak usah mau pesing. Stadion Patriot Bekasi udah pernah bang? Begitu hawa kamar mandinya. Patriot Canda Baga. Old Trafford udah kebaca. Gimana Rin, apakah ini menjadi pertandingan gampang melawan Liverpool yang slot? Gini, menurut gua Arne Slot belum ngerasain Premier League. Belum ngerasain match Premier League bener. Arne Slot belum ngerasain match Premier League di mana akhirnya menurut gua ini bakal jadi welcome dia.
biar lo tahu beneran Premier League kayak gimana sih. Ospek. Ini bakal di ospek menurut gua. Dari kemarin dia lawan siapa sih? Ipswich. Terus siapa? Brentford. Nah, ini Bola counter attack. counter narasinya gampang banget. Huzeler juga belum ngerasain Premier League. Oh iya. Huzeler juga belum ngerasain Premier League. Kalah 2-1. 1 tahun. Nggak, ente kenapa jadi ke Huzeler mulu sih? Ente gitu, ente lawan dia loh. Iya. Ente sampai minggu ini kalah. Ente sampai minggu ini kalah. Wallah 90 menit kelar, anak video call ente. Iya. Kalau 90 menit kelar, ente ada video call. Kalau dan gitu dong, dia kan maksudnya membandingkan Huzeler kan belum pernah ngerasain Premier League sama lu ngebandingin Arne Slot. Nah, Arne Slot permainannya menurut gua kalau lawan tim yang jago itu tuh menurut Dia aja ketawa. Dia ketawa dengan bilang tim jago. gua ketawa sama gimmick gua bukan Di atas kertas Liverpool dong. Tapi gue berharap MU supaya nggak usah ngomongin atas kertas. Kenapa jadi atas kertas? Atas lapangan kita lihat ntar di lapangan kayak gimana. Liverpool. Di mana Liverpool nggak pernah bagus mainnya babak pertama. Itu jelas. Bener dong? Nggak cuman itu bro. Ya kok nggak cuman nih. Itu menurut gua itu kalau lawan tim yang jago. It's about mentality. Iya, mentality. Nah, tapi musim lalu MU menunjukkan mentality. Menurut gue ya, apapun terjadi sama Liverpool, apapun terjadi dalam MU, saat ada derby Reds, mereka kedua ketemu, itu dogfight. Itu musim lalu Udah nggak ada urusan sama form. Bener, sama setuju. taktik. Ya nggak masalah satu peringkat 3 atau peringkat 8. Jadi emang emang bener-bener form gitu. Jadi emang ini kan gak 2 musim lalu. Abis 7-0. Abis 7-0 fans Liverpool. Ya, kemarin 7-0. Gak menang abis itu. Jadi gue yakin Liverpool tidak akan menang. Even MU seri atau MU menang. Gua harus bela Liverpool. Nah, sama Ali, lu ada gue mau lagi kita bela. Lu MU. MU. Enggak, gue MU karena gue masalah masalah yang gue MU apa Liverpool. gue tergantung mau ngobrol sama siapa. Kalau ngobrol sama dia gue MU. Kalau ngobrol sama Ali, Liverpool. MU tetap. Kalau ngobrol sama fans MU yang lain Liverpool gue. Tradisional aja. Oke, Monrad. Beda yang besok bakal jadi titik terangnya MU. Menurut gua agak senang MU kemarin kalah. Gue agak senang MU kemarin kalah lawan Brighton karena nggak bohong, wallahi ini nggak senang. Nggak. Wallahi. Udah. Lu mengambil maksudnya lu ngambil hikmah. Wallahi lu nggak senang. Udah lah. Nggak ada orang di menit 95 dibobolin kalah senang. Nggak ada. Kayak lihat mukanya. Udah. Kecuali babak pertama kalah 2-1 sampai akhir kalah ya udah. Nah, ini di 90 ya. Wallahi nggak mungkin. Terus ya orang nggak boleh ngomong gimana kan dengerin dulu gitu sampai akhirnya. Jadi maksudnya Liverpool bisa menggebu-gebu gitu ya. Menurut gua Liverpool lagi senang-senangnya nih. Gue menang terus nih gitu nih. Lagi lengah nih. Dimana kita tim yang baru kalah kemarin, dimana bakal ngotot. Match entar Ball knowledge masuk akal. Ini psychology of football. oh iya. Ya baby. Buka baju. Enggak. Menurut gua MU mainnya bakal jauh lebih ngotot dan bakal memaksakan untuk menang gimana pun caranya. Mau main harus perlu kayak Arsenal yang dikit-dikit umpan-umpan. Menurut gua bisa, nggak apa-apa. Menurut gua nggak apa-apa. Nggak harus main cantik. Rim. Nggak apa. Ane lagi ngomongin bahasa lagi bahas tim mana? Ente baru ugly win sekali tadi. Tadi aja. Rim, percuma lu mau ngatat ngotot, yang dimainin tetap Mason Mount, Bruno false 9. Tahu dari mana lu Mason Ya kan kalau dimainin. Zirkzee start lah kalau mau menang. Zirkzee start. Kelar tuh Madrid. Kelar. Kok Madrid? Enggak. Oh iya. Kelar tuh Madrid. Offside. Iya, itu offside tuh qadar Allah. Itu kemarin tuh gol qadar Allah. Nah, itu takdir. Dia nggak bisa ngerem. Zirkzee juga nggak bisa ngerem. Orang yang diumpan niatnya dia ya makanya dia nge-slide. Iya. Dia pengen ngegolin. Enggak nih ngaco dah bener nih orang ngaco. Dia pengen. Oh iya. Bener udah golin. Gua asik selebrasi tuh. Iya. Keren selebrasinya. Machine gun. Daripada begini. Nah, Madrid lah. Enggak, bukan kebanyakan yang begini. Oh banyak. Beckham. Ini selebrasi. Terus siapa? Soalnya dia nggak sadar, dia kayaknya ada yang golin. Iya gini lah. Apa sih ini? Apa sih nge-push agenda lu nggak ada kita di sini. Nggak ada sejarahnya orang kalau selebrasi yang pertama dilihat tuh timnya Arsenal nggak pernah. Iya benar. Nggak ada yang ikonik. Iya nggak ada yang ikonik. Nggak ada. Iya, lo mau ngomongin MU ada begini. Nggak ada yang ikonik. Begini ada. Iya benar. Nggak ada yang ikonik. Benar. Nih slide-nya Henry paling ikonik. Apa nih? Nih slide orang juga nih slide. Slide yang begini yang apa? Enggak. Cole Palmer juga Aubameyang duluan sama Lacazette gini. Tapi yang ikonik siapa? Sampai disebut Cole Palmer. Henry juga ikonik selebrasinya. Siapa yang di slide?
Ya gua ada yang ngomongin. Liga Sunday League ya, nih. Berapa, Bro? Lu balik ke gue lahir tahun berapa? Ya, Terus iya, karena lu kayak tidak gue sama lu merasakan. jauh gitu lahirnya beda. Berapa bedanya? Enggak tahu berapa sih. Lu tidak merasakan era Henry yang Nggak ngerasain lah. Selebrasi nih slide siapa yang enggak selebrasi? Aura bro, Itu dia. aura. Selebrasi nih slide siapa yang enggak selebrasi nih slide? Jawab. Gue kalau nanya nih slide di otak gue siapa? Drogba. Karena rumputnya rusak. Pakai begini lagi. Rusak. Begini lagi. Kakinya ada 3. Iya. Gue Tom Haye. Jatuh. Enggak ada Henry gitu. Kalau mau selebrasi Nggak lagi masa sampai Nggak, serius dikit. Kasih Gundo, serius dikit. Gimana Liverpool MU? Serius dikit. Gua setuju sama Karim sih. MU nggak akan mau kalah lagi dengan Liverpool. Kejadian 7-0 itu sangat memalukan, sangat membekas. Makanya 3 pertandingan setelah itu Liverpool tidak menang. Itu dia. Seri di Liga, kalah di FA Cup sama Ahmad Diallo menit 116. Anthony Wickfoot. Ya. Dan Erik ten Hag pasti akan over motivasi untuk hal ini. Nih TH bilang, Ahmad kalau kamu golin buka baju aja. Nggak apa-apa. Iya kan? Kartu merah silahkan. Iya nggak apa-apa. Kalau perlu ETH suruh bawa lampu biar memotivasi pas lagi half time. Maksudnya apa gue nggak ngerti. Ada satu pelatih yang bawa lampu biar memotivasi timnya. Buat apa? Arteta, Arteta. Gue nggak relate. Gua Itu juga buat nggak- motivasi. buat motivasi. Arteta itu, lu mau lihat podcast serius. Jadi Arteta nih dulu nih kuli kayaknya. Dengar dulu. Lu Dia pemain dengerin bola, Rim, lu nggak tahu. Lu dengerin podcastnya legend lo, Rio Ferdinand. Ya, dia bilang Rio Ferdinand tuh lagi datang ke event leadership di Australia apa di mana. Dia sudah Mikel Arteta. Ngapain? Ya dia Insecure. ngomong. Dia ketawa. Dia aja ketawa. Arteta emang punya toko listrik. Bener toko listrik ya. Jadi bawa Philips. Bawa Philips. Lu tahu nggak sampai nyewa, Pemain-pemain sih jadi reseller. sampai nyewa, sampai Robot. Ini pas jual lampu. Doli. Anda sih kemain tuh. Fans Arsenal seru itu. Iya nggak? Parah sih entesan, emang nggak merepresentasikan saya. Itu leadership itu namanya. Cringe gak? Masing-masing lah. Orang punya enggak setiap pelatih punya preferensi masing-masing buat membangun motivasi ke anak-anak Iya, buahnya. terbukti Lu udah. jangan sampai gitu lah. Iya. Gitu. Pep Guardiola nggak sampai segitunya deh. Kan dia lama. Kerja ya kan? Sit down, Pep Guardiola. Sit down please. Nobody talks. I'm not Ya kan? perfect. I'm not perfect. Iya. Ya, tiap manajer punya masing-masing, bener kata Ya kalau Arteta emang bola. Tapi lu yakin gak kalau pemain di belakang itu ketawa? Ya nggak tahu, nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu di luar kamera siapa tahu Guardiola bawa lontong. Kudapan ya. Bawa armarem, bawa subuh. Nah, tapi kalau serius ke game ya, menurut gua early game MU bakal ngontrol game seperti biasa. Liverpool akan kendor di awal. Tapi Arne Slot babak kedua. Iya, lu jangan lupa pergantian pemain khususnya di depan bahaya banget. Dan MU selalu jelek di mana pergantian pemain. Ah, itu dia. Jadi mendingan MU 11 pemain itu sampai akhir menurut lu? Enggak, menurut gue start strong sih. Udah delete mau start. Iya. Jadi jangan eksperimental, jangan nyoba ngasih peran ke pemain baru di match gede kayak gini. Maksudnya gini, lu mau ngasih delete peran dari awal. Jangan nanti udah tengah-tengah lu main ya, ntar lu Biar jadi superhero. Menurut gua Ugarte wajib start. jangan lah, Enggak. kecepatan. Bukan masalah kecepatan atau enggak, gua enek ngeliat Casemiro. Jadi lu nggak suka Casemiro? Enggak, kan gua udah bilang gua enek. Menurut lo suka nggak kalau gua bilang gua Jadi enek? lu nggak suka pemain yang udah menang UCL 5 5 kali. UCL, Lu nggak suka, capek lu nggak gua suka halu. legendnya Madrid. Lu kalau Kardus sekarang banget sih, Ronaldo masuk Bahasa Arsenal, menurut bahasa gua kardus banget. Tahu ya makanya. Mentang-mentang nggak pernah juara UCL. Iya, Iya. mentang-mentang nggak ngerasain UCL, banyak kan UCL Casemiro Enggak, dibanding belakangan lu. 2 tahun terakhir ngomongin UCL mulu, kenapa sih? Iya. Tahu sih Biasa UCL aja apaan tahu sih? UCL, nggak Overrated lah Udah UCL. siapa nih ngomongin semua kali? Udah tutup aja. Udah kelamaan lah. Buat kalian jangan lupa nonton IPL minggu ini bakal seru banget. Pesen buat Ali coba. Ya, Come on Reds. Ali siap-siap minggu depan nangis ya. Ali, gue support lu, Li. Kita bikin dia cening. MU ya. Enggak, gue Pokoknya Apa emang kita ada semua MU? Emang Kita ada tinggal aja Ali di ya, PSG. Hah? MU. Nggak, gua setia sama Ali. Biarin nggak apa, gue Lu setia dapat sama Ali. duit berapa lu dari Ali lu? Oh, Sama oke. jersey Arsenal lu jajan. Udah dijanjin. Arne Slot hati-hati, eras Liverpool. come to an end, oke? Hati-hati Arne Slot. Apapun buat anti United. Arsene kayak dipecat ya lawan MU.
Ya udah itu aja, follow semua sosial media kita. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Let's go. Come on Reds. You'll never win again.